Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Semangat. Baik, semangat mau belajar hari ini? Ya, baik. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sujud, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelasnya. Dipersilahkan. Siap, gerak, berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Selanjutnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Bulan Agatha, Erin Juliani, Aulia Kuniatun, Serli Arya Asta, Gista. Ya, alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Doa sholat berjamaah. Apa sih sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan bersama-sama. Alhamdulillah, kalian masih ingat materi kita pada minggu lalu. Anak-anak kalian perlu kita ketahui bahwa kita hidup ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus merendahkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah merasa sombong. Sebelum masuk ke materi, untuk capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita: 1. Menganalisis pengertian sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah sebagai prinsip untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami bacaan sujud syukur, sujud sahwi, sujud. Pertanyaan pemantiknya, apa sih sujud itu? Apa sih hakikat sujud? Kemudian apa itu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Kita akan menjawabnya. Kita memasuki materi kita pada hari ini. Sujud adalah suatu perbuatan meletakkan dahi, hidung, kedua-dua telapak tangan, kedua-dua lutut, dan kedua-dua perut anak jari-jari kaki pada keadaan serentak di lantai dengan tujuan tertentu karena Allah. Selanjutnya bisa dilihat anak-anak sekalian di dalam gambar ini, yaitu macam-macam sujud ya. Macam-macam sujud. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah. Pengertiannya,
syukur adalah sujud yang dilakukan di luar sholat, tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dilakukan segera setelah menerima nikmat atau terhindar dari bahaya. Jadi seketika kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau kita terhindar dari bahaya yang menimpa kita, maka kita langsung melaksanakan sujud syukur. Yang kelima, sujudnya sama seperti dalam sholat dan hanya dilakukan satu kali. Jadi sujud syukur itu dilakukan satu kali. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita langsung bersujud. Kemudian setelah bersujud membaca sujudnya langsung selesai ya. Tuh. Kemudian selanjutnya tata cara sujud syukur. Yang pertama, niat, yaitu berniat untuk melaksanakan sujud syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan melaksanakan sujud syukur itu bukan karena siapa-siapa. Jadi kita yakinkan kita melaksanakan itu hati kita hadir karena Allah, ya. Namanya kita berterima kasih kepada Allah, bukan karena pamer, bukan karena ini dilihat oleh orang lain ataupun karena apa, melainkan hanya karena Allah semata. Bacaan sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wa siyalilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya bacaan sujud sahwi. Nah, yang kedua, sujud sahwi. Apa sih sujud sahwi? Seperti yang digambar tadi. Pengertian sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam apabila terjadi keraguan-raguan atau lupa dalam pelaksanaan sholat. Jadi sujud sahwi ini kita lakukan karena kita ragu-ragu di dalam sholat kita, baik gerakannya, kemudian bacaannya, ataupun rakaatnya. Kita ragu-ragu ya, ataupun ada yang lupa dengan bacaannya, maka kita melaksanakan sujud sahwi setelah kita melaksanakan bacaan tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi la yanamu wa la yasbu. Kemudian yang ketiga, sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah coba dibaca nak. Karena ada bisa buktikan titik terakhir. Nah, ini adalah suatu kajian yang mengkaji tentang sujud. Ya, akhirnya setelah ada penelitian tentang sujud dan yang melakukan penelitian tersebut bahkan memeluk agama Islam. Alhamdulillah, kita hari ini tentang sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Ada yang mau dipertanyakan? Ya, silakan. Kalau kita lupa cara baca kita, apa boleh kita berubah? Ya, pertanyaan yang bagus dari semuanya. Apabila kita lupa membaca doa kita, apakah kita melaksanakan sujud sahwi juga? Ya. Jadi jika kita lupa bacaan intikaf, maka kita dibolehkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, itu ya. Jadi boleh. Selanjutnya, ada yang bertanya lagi? Ya. Dalam melaksanakan sujud syukur, apakah harus menghadap kiblat? Apakah harus menghadap kiblat kita melaksanakan sujud syukur? Ada yang mau menjawab pertanyaan? Ada? Ya, baik. Ketika kita melaksanakan sujud syukur, tidak disyaratkan kita harus menghadap kiblat. Jadi dimanapun tempat kita, setelah kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita langsung melaksanakan sujud syukur walaupun kita tidak tahu arah kiblatnya di mana. Jadi ketika kita dimanapun tempat kita, ya sudah kita langsung melaksanakan sujud syukur dengan bertakbir, kemudian sujud membaca bacaan sujud syukur. Tuh ya. Ada lagi ya? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi,
untuk strategi kita pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membagi beberapa kelompok, kemudian nanti didiskusikan ya. Jadi Bapak bagi 4 kelompok yang disebut dengan kelompok ahli ya. Jadi 4 kelompok nanti Bapak bagi, yaitu kelompok ahli. Bapak kasih nama ahli 1, ahli 2, ahli 3, dan ahli 4 ya. Untuk kelompok ahli 1, ahli 2-nya enak, silakan. Yang kelompok ahli 1, ketuanya Bapak kasih ini ya. Ini lagi belajar. Ini kelompok ahli 2 kemana ini? Oh ini koordinatornya ini ya. Kelompok ahli 3 koordinatornya nih ya. Kelompok ahli 4 mana? Ya. Nah, kalau sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing dan sudah ada koordinatornya, sekarang silakan kalian berdiskusi sesuai dengan perintah tugas yang ini ya. Diskusikan tentang pembelajaran kita hari ini sesuai dengan perintah, dengan tugasnya. Yang sudah Bapak berikan masing-masing kelompok, silakan koordinator ahlinya memimpin kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan tugas diskusinya ya. Sudah selesai ya? Waktunya sudah habis 20 menit. Sekarang silahkan masing-masing kelompok kembali ke kelompok ahlinya masing-masing ya, sesuai dengan koordinatornya tadi yang sudah ditentukan. Silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok inti ya, silahkan kembali ke kelompok inti masing-masing ya. Kelompok inti 1 tadi mana? Kelompok inti 1. Kelompok inti 2 ya. Kelompok inti 3 dan kelompok inti 4. Nah, silakan lanjutkan diskusinya. Koordinatornya menyampaikan kepada kelompok intinya tentang diskusi kelompok ahli tadi ya. Silakan. Bapak kasih waktu 20 menit ya untuk diskusi. Ya baik, mungkin waktunya sudah habis 20 menit. Anak-anak sekalian, sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, Bapak minta ahli 1 untuk menyampaikan diskusinya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami. Bapak jelaskan tentang sujud syukur berdasarkan apa saja sebab-sebabnya. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bahaya, contoh terhindar dari sujud dari musibah kebakaran. Pada saat ujian kita lulus dengan nilai yang memuaskan, mendapatkan saat melakukan perlombaan, mendapatkan rezeki yang banyak dan kita tidak mengundang dirinya. Pada saat naik pesawat terbang kita sampai dengan selamat. Ya, tangan dulu untuk kelompok ini satu. Ya, untuk kelompok ini satu sudah sangat menguasai materinya, yaitu tentang sujud syukur. Ya, silakan bagi teman-teman yang mau menambahkan atau memberikan saran kepada kelompok 1 silakan. Saya yang menambahkan sedikit tentang contoh dan syukur, yaitu sembuh dari penyakit. Ya, baik, terima kasih. Tangan dulu untuk ya, alhamdulillah artinya anak-anak kalian sudah memahami tentang sujud syukur. Ya, kemudian masuk ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang makna dari sujud tilawah serta manfaat melakukannya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat saja dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menembak sendiri atau pada saat mendengarkannya. Berikut manfaatnya: 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati. Kalau ada teman-teman atau kelompok lain yang ingin menambahkan, silakan. Saya ingin sedikit menambahkan tentang contoh sujud tilawah, Ya, supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya bagus, bukan? Ya, artinya alhamdulillah sudah menguasai semua tentang sujud tilawah. Ya, baik. Alhamdulillah untuk presentasi sudah selesai. Kemudian selanjutnya untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan. Ya. Menurut saya, kesimpulannya adalah 1. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan dari diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. 2. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. 3. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam salat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. 4. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat saja dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. Ya, tepuk tangan untuk memberikan kesimpulan. Ya, ada yang mau memberikan tambahan? Ya, baik, ya, silakan. Sujud syukur dilakukan di luar sholat, dilakukan 1 kali sujud. Sujud sahwi akhir sholat sebelum salam atau setelah salam dilakukan 2 kali sujud. Sujud tilawah bisa dilakukan dalam waktu sholat atau di luar sholat dilakukan 1 kali sujud. Ya, baik. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah memberikan kesimpulannya. Baik, anak-anak kalian, alhamdulillah materi kita hari ini telah kita pelajari dan alhamdulillah kalian sudah menguasai tentang materi kita, yaitu sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Ya, baik, untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.